Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Ya, lagi rebahan kan kalian? Di dalam selimut kalian ya lur ya? Ngapain? Menggigil? Kedinginan sendirian? Kapok? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini? Halah, boro-boro perawatan, mandi aja males kan kalian lur? Sesuai hasil voting yang ini ya lur ya. Oke, kita mengidul trilogi Has Fallen beruntun dari film pertamanya yaitu Olympus Has Fallen tahun 2012. Bergenre action thriller, film ini mengisahkan tentang penyerangan di gedung pemerintahan Amerika yaitu White House, dan seorang mantan pas pampres menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan presiden sekaligus negara Amerika. Seperti apakah keseruan film pertamanya ini? Langsung aja dong kita ke requestan salam dari Dodo Rere Mimi ya Cak. Titip salam untuk Divia orang Ponorogo. Semoga kita bertemu di waktu yang pas ya. Aku pas sukses, kamu pas pegatan. Ada lanjutannya ini harusnya lur. Aku pas sukses, kamu pas pegatan, tapi langsung jadian sama teman dan aku berujung jadi tamu undangan. Monggo skecahaken. Seperti biasa biar videonya aman, kata-kata teror tak ganti jadi telur sis lur. Oke, kancut kita ke filmnya. Mike Benning adalah mantan angkatan darat yang sekarang bekerja sebagai agen rahasia Amerika sekaligus kepala pas pampres yang bertugas mengamankan Pak Presiden Benjamin Esser serta istrinya Margaret dan putranya Connor. Pada malam Natal di tahun 2011, seperti biasa Mike menemani keluarga Benjamin berlibur sejenak di villa kepresidenan yaitu Camp David yang terletak di negara bagian Maryland, Amerika. Meskipun seorang presiden yang jabatannya jauh lebih tinggi, Benjamin begitu akrab dengan Mike dan mereka sempat latihan tinju bersama lur. Di malam itu setelah semuanya selesai bersiap, Mike dan regu pas pampresnya pergi mengiringi Benjamin sekeluarga ke sebuah acara penggalangan dana. Terdapat 5 mobil yang berangkat dari Camp David. Salah satunya adalah mobil limosin berisi Benjamin dan istrinya. Lalu mereka terlihat sangat cocuit tukeran kado dalam rangka Natalan. Benjamin dihadiahkan sebuah jam peninggalan kakeknya, sedangkan Margaret belum sempat membuka kadonya. Sementara itu Connor tidak bersama orang tuanya karena ingin merasakan berada di mobil lain bersama Mike dan dua bawahannya. Di lain sisi suasana di jalanan cukup mengerikan karena penglihatan mereka terganggu akibat badai salju yang kencang. Lalu tiba-tiba, Grandfather, did you find this? Look what I found. Where'd that come from? Merry Christmas. It's a good bag, but your belt. What if I don't? In the nuts. Come on. tiba-tiba ada pohon yang jatuh di mobil paling depan dan konvoi pun langsung kocar-kacir lur. Terdapat satu mobil yang meluncur ke jurang dengan sungai es yang membeku, sedangkan mobil limosin presiden tersangkut di pinggir jurang. Naasnya kepala Margaret terluka parah dan pintu di sebelahnya juga macet. Karena posisi mobil semakin miring, Mike pun terpaksa memotong tali seatbelt Benjamin dan langsung menariknya keluar tepat sebelum mobil terjatuh. Malam itu naasnya Margaret pun meninggal dan Mike pun dipindahkan dari pas pampres ke Kementerian Keuangan. 18 bulan telah berlalu sejak insiden tersebut, tepatnya sekarang adalah tanggal 5 Juli 2013 atau sehari setelah peringatan kemerdekaan Amerika yaitu 4 Juli. Di pagi itu saat sedang ngobrol-ngobrol dengan istrinya Leah yang bekerja sebagai perawat, Mike melihat berita di TV tentang angkatan bersenjata Korea Utara yang mulai bergerak mendekat ke area DMZ, di mana seharusnya tidak boleh ada aktivitas militer di sana. Lalu Mike pun pergi ngopi-ngopi dengan Lynn Jacobs, pimpinan dari agen rahasia, karena Mike masih terlihat murung dan merasa bersalah.
Jacobs pun menjelaskan jika Benjamin mendepak Mike bukan karena membencinya, tapi dia tidak ingin teringat kembali dengan kejadian naas di malam itu setiap bertemu dengan Mike. Karena sejak sepeninggalan Margaret, Benjamin tidak henti-hentinya berkabung, begitu juga dengan anaknya Connor yang sangat merindukan ibunya. Mike juga tidak perlu berkecil hati karena semua orang tahu tim Pas Pampres yang dipimpinnya sudah melakukan yang terbaik malam itu untuk menyelamatkan Margaret. North Korean maneuvers throughout Pacific Market with South Korean. Everybody knows you did right. Minded of it every day. Learn how to get back into the... Write that one down. Thanks. Di White House, Benjamin mengadakan rapat singkat dengan beberapa pejabat penting. 3 diantaranya adalah juru bicara White House Alan Trumbull, atau Alan aja lah ya biar gampang lur, Kementerian Pertahanan yaitu Ruth, dan Pak Wapres bernama Charles. Mereka membahas tentang Korut yang menurut Alan mereka harus diberi ketegasan dengan kekuatan militer agar segera menarik pasukannya dari DMZ, juga menghentikan uji coba rudal. Tapi menurut Ruth mereka cukup diberi peringatan saja untuk menghindari meluasnya konflik karena Benjamin dan Charles tidak ingin sampai terjadi peperangan. Di lain sisi hari itu Perdana Menteri Korea Selatan yaitu Lee Tae-woo ada jadwal meeting dengan Benjamin. Dia sudah datang ke White House bersama para bodyguardnya, yaitu Kepala Keamanan Mr. Park, Dave Forbes yang dulunya bekerja sebagai Pas Pampres Amerika, juga mbak-mbak jutek bernama Lim. Ketika rapat dimulai, di waktu yang sama ada seonggok pesawat tempur jenis AC-130 Gunship yang menyusup ke Amerika dan sudah berada di wilayah Virginia Utara. Gunship itu sudah diperingatkan oleh 2 pesawat F-22 Raptor dari Amerika untuk segera putar balik atau akan ditembak jatuh. Tapi yang terjadi lur, Your final warning. As you know, North Korea less than 50 kilometers. The threat is real. Sir, there's been an intrusion. Now let's go. Move. That's not pro. Ya, serangan udara terjadi di atas kota Washington. Semua pejabat penting di White House, khususnya Benjamin dan Lee, langsung dibawa ke bunker bawah tanah. Namun si bocil Connor masih belum jelas ada di mana, lur. Seluruh Pas Pampres pun mengambil senjata masing-masing dan menyebar ke sekeliling White House karena ngerinya pesawat Gunship terbang mengarah ke sana dan mulai menembaki gedung tersebut. Semua orang di sekitar White House, khususnya karyawan pemerintah seperti Mike, diperintahkan untuk pergi menyelamatkan diri. Akan tetapi jelas sebagai mantan Pas Pampres, Mike pun nekat pergi ke warkop. Enggak dong masa nongkrong blok. Nekat pergi ke arah White House dan sempat menyelamatkan beberapa orang yang hampir tertembak pesawat. Untungnya Gunship sudah berhasil ditembak jatuh. Tapi tiba-tiba bis yang berada tidak jauh dari Mike meledak. Semua orang pun kocar-kacir dan terlihat 2 orang Korea membawa tas besar berisi bom. Gak pakai lama Mike langsung menembaki mereka. Tapi sayangnya salah satu dari telur sis itu sudah mengaktifkan bomnya dan ledakannya membobol pagar White House. Tepat setelah itu bukan hanya datang prajurit Korea berbaju sipil yang masuk ke gedung White House, namun beberapa ajudan korsel di luar White House juga menembak sesama rekannya dan menembak pihak keamanan Amerika. Melihat itu semua, Mike pun tidak bisa berpangku tangan. Dia memburu para pasukan telorsis lalu berlindung di balik tembok dari tembakan roket RPG. Sementara itu di bunker, tempat yang paling aman untuk presiden dan pejabat-pejabat lainnya, juga tidak luput dari penyerangan telorsis. Karena ternyata CCTV 끄고 뭐 잘하나 시작하자.
공기통만 꺼. 네트워크 차단했어. Damn it, where's that response? May have a hostage. POC's gone off. Kembali lagi ke Mike. Setelah berhasil selamat dari serangan RPG, Mike pun menyelinap masuk ke dalam White House. Sementara itu pasukan telur sis menyapu bersih koridor dari semua pas pampres yang tersisa. Epic banget sumpah sih ini. Taking the White House. Olympus is falling. Olympus is falling. Di luar gedung, pasukan Angkatan Darat telah datang dan mulai menyisir gedung tersebut. Begitu juga dengan para sniper yang sudah mengambil posisi. Akan tetapi tidak semudah itu mereka mengambil keputusan untuk segera memburu para telur sis di White House. Karena tiba-tiba Sir, are you safe? Are you with the president? The men in control of you stand. Your men. Stand down! Stand down! You're at DEFCON 4. ngerinya Perdana Menteri Korsel pun ditembak begitu saja. Dan ternyata semua aksi tersebut dikoordinir oleh Kepala Keamanan Mr. Park. Begitu juga dengan para bodyguardnya seperti Forbes yang berkhianat dan Mbak Lim si ahli IT. Park mengancam akan membunuh Benjamin jika Angkatan Darat tetap memaksa menerobos masuk ke White House. Melihat itu semua, pejabat di Pentagon, diantaranya Jacobs dan juga Kepala Angkatan Darat yaitu Edward Clegg, hanya bisa pasrah. Semua pasukan yang akan menyerbu White House pun diperintahkan mundur dan menuruti permintaan Park demi melindungi Presiden Benjamin. Terakhir kali White House pernah diduduki oleh Inggris di tahun 1814 atau hampir 200 tahun berlalu. Dan sekarang insiden itu pun terulang. White House kembali dikuasai musuh dan bendera Amerika diturunkan oleh para telur sis. White House, protected building on Earth, has fallen. Not since the British occupied the center of America. Dengan ini satu-satunya pihak Amerika yang masih bisa bergerak bebas di White House hanyalah Mike Lure. Dia sangat berhati-hati menyelinap masuk ke ruang CCTV, membunuh salah satu telur sis di sana dan menemukan foto Connor di saku telur sis itu. Yang mana artinya mereka juga diperintahkan memburu Connor. Setelah itu Mike mengambil alih sistem White House dengan input sidik jarinya karena dia masih terdaftar sebagai agen rahasia, ya kan? Setelah itu Mike langsung mematikan kamera CCTV agar Lim tidak bisa memantau gedung tersebut. Di lain sisi, Leah terlihat sangat sibuk di rumah sakit karena banyak sekali korban dari insiden tersebut. Namun Leah juga merasa khawatir karena di area White House sinyal telepon dinonaktifkan oleh pemerintah sehingga Leah tidak bisa mengetahui kondisi suaminya Mike. 강도무. 다시 올려. Surveillance. Di dalam bunker, Benjamin menuduh Park bekerja untuk Korea Utara dan Park hanya mengatakan jika dia bertindak demi keadilan para korban perang saudara. Karena menurut Park, konflik berkepanjangan antara Korsel dan Korut disebabkan oleh Amerika dan dia hanya ingin pemersatuan dari kedua negara tersebut. Selain itu, Forbes juga mengungkapkan kebenciannya ke Presiden Benjamin yang tanda kutip menjual negara Amerika pada dunia. Maka dari itu Forbes berpihak pada telur sis. Lalu Park pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencari putra Benjamin yaitu Connor yang masih berada di White House. Was the going rate for souls long before I ever did. I'm working for justice and the Civil War united prosperous. 이름은 Connor이야. What about Connor? Karena presiden beserta wakilnya sedang disandra dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara, seluruh pejabat di ruang krisis Pentagon sepakat agar kepemimpinan dialihkan sementara ke jubir presiden yaitu Morgan Freeman alias Alan Trumbull. Para pejabat mulai menjelaskan kondisi terkini kepada Alan, mulai dari Perdana Menteri Korsel yang terbunuh, pihak Korut yang mengaku tidak terlibat dengan insiden ini, juga area sekitar White House yang sudah diamankan sampai jarak 10 blok atau 1,5 kilometeran. Has both the president and unable to of the United States. They've also assassinated the South Korean Prime Minister.
denying any involvement. We've secured clear 10 blocks. Karena listrik mati dan kamera CCTV juga sudah dinonaktifkan, Mike pun dapat berjalan di White House dengan lebih aman. Dia pergi ke tempat kerja presiden yaitu ruang oval dan mengambil alat komunikasi darurat yang tersimpan di dalam brankas, dan perangkat itu bisa langsung tersambung ke Pentagon. Mendengar suara Mike, Jacobs pun sempat terkejut rekannya bisa berada di sana. Karena tidak ada satupun prajurit atau agen rahasia Amrik di White House, Mike pun akan diberikan tugas untuk menyelamatkan presiden. Salah satu pejabat sempat menolak karena keterkaitan Mike pada insiden meninggalnya istri presiden yaitu Margaret. Namun Mike tetap dipilih karena dia adalah mantan pas pampres sekaligus mantan pasukan khusus angkatan darat yang sangat bisa dipercaya. Jacobs pun menjelaskan kondisi saat itu mulai dari Presiden Benjamin yang disandra di bunker bersama para pejabat lainnya termasuk Menteri Pertahanan Ruth. Lalu Mike menjelaskan bahwa koridor, pintu dan jendela White House telah dipasangi bom C4 oleh telur sis dan mereka juga sedang memburu Kanner yang entah di mana. Selain itu, telur sis telah mematikan listrik dan ventilasi udara, sedangkan Mike juga sudah menonaktifkan kamera CCTV. Namun dia tidak melapor jika baru saja menghapus semua data rahasia di laptop presiden. Does anyone else on any intelligence? We have no choice. Where's Connor? We have no status. Well, they're looking for him. I killed the surveillance, but I don't know how long that's gonna last. Doors and windows are rigged. They shut the power down, close the air vents. Setelah itu komunikasi pun dimatikan sementara karena Pentagon akan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Tak lama kemudian ada seorang telur sis yang masuk ke ruang oval dan Mike pun berhasil membunuh telur sis tersebut dan mengambil senjata serta rompinya. Sementara Park memaksa Alan untuk segera menarik armada 7 dari Laut Jepang, juga 28.500 pasukan Amerika dari zona DMZ dan hanya diberikan waktu sampai besok pagi. Jika Alan tidak mengikuti permintaannya atau sampai berusaha mengambil alih White House, maka Park tidak segan-segan membunuh semua pejabat Amerika di bunker, termasuk Pak Presiden. Recall the 7th Fleet and troops from the demilitarized zone. All the fleet and could fall within 72 hours. You have until dawn. I suggest you move quickly. We can't just Officials one by one and their blood. Alan pun harus segera memilih salah satu dari dua keputusan yang sama-sama akan memakan banyak korban, Lur. Pertama, jika Amerika menarik armada dari DMZ, maka Korsel bisa hancur dalam waktu 72 jam atas serangan Korut. Yang kedua, jika pasukan Amerika tetap di DMZ, Benjamin dan pejabat lainnya di bunker akan dibunuh oleh telur sis. Saking puyengnya, Alan pun minta diseduhin jahe anget pakai ronde dan menghubungi delegasi dari beberapa negara dunia, mulai dari Rusia, Cina, Inggris, Prancis, termasuk Korea Utara. Dan setelahnya barulah mengadakan konferensi pers. Selain itu, seluruh lokasi nuklir milik Amerika Serikat juga harus diamankan. Get me our expert on. Then I want to speak with the premier. Mary and coffee, half and half. In a real cup. Sementara di bunker, Park mengancam akan membunuh Pak Kepala Staf Gabungan yaitu Joe Honig jika kode nuklir rahasia bernama Cerberus yang terdiri dari 3 kode tidak diberikan. Kode tersebut hanya diketahui oleh 3 orang di bunker, Lur, yaitu Benjamin, Ruth, dan juga Joe. Lalu penyebutannya harus di bawah arahan presiden. Karena Park benar-benar akan membunuh Joe, presiden pun terpaksa menyuruhnya untuk memberikan kode Cerberus kepada Park. Admiral Honig. You kill him, you won't get the code. Give it to him, Joe. President. can't go. Juliet 1. Begitu mengetahui satu kode Cerberus telah diinput ke sistem, Alan pun begitu terkejut. Karena jika 3 kode berhasil dimasukkan, Lur, maka semua nuklir ICBM milik Amerika bisa diledakkan begitu saja. Di lain sisi, Mike mengirimkan foto tato di belakang kuping telur sis yang dia bunuh, lalu menjelaskan bahwa pasukan musuh sangatlah terlatih dan terorganisir. Maka dari itu, Angkatan Darat yang nantinya akan menyerbu harus memiliki rencana yang benar-benar matang. Setelah itu, Alan pun terpaksa memberitahu tentang apa itu kode Cerberus yang sebenarnya digunakan untuk menghancurkan nuklir ICBM Amerika yang telah diluncurkan sebelum sampai ke targetnya. Hanya 3 orang se-Ameriki yang mengetahui kode tersebut dan Kepala Staf Gabungan sudah menyebutkannya kepada telur sis.
Mike pun menyarankan agar mengubah kodenya saja. Namun sayang, operasi itu hanya bisa dilakukan dari komputer di dalam bunker presiden. Maka dari itu Mike harus segera menemukan Connor sebelum Park memanfaatkan anak itu untuk mengancam presiden memberikan kode Cerberus lainnya. Service is a highly class allows us now ICBM. So change the codes. Physically on the computer, it's the president's bunker. Those codes they can destroy into a nuclear strike. So find Connor. Get him the hell out of there. Yes, sir. Dengan mengakses rekaman CCTV sebelum dimatikan, Lim dan Park bisa mengetahui jika Mike berada di dalam White House. Menurut Forbes, Mike Benning tidak akan menjadi ancaman serius, namun Park tetap menyuruh anak buahnya untuk memburu Mike. Are we worried about him? Hell no. You should be. Karena sangat akrab dengan Connor, Mike pun mencarinya ke tempat favorit anak itu bersembunyi, yaitu koridor rahasia di balik dinding kamar Lincoln. Tak lama kemudian terlihat cahaya senter telorsis dari celah pintu. Mike pun buru-buru masuk ke ruang rahasia di balik tembok dan akhirnya menemukan Connor di sana, lalu segera mengabarkan Pentagon. Tepat setelah itu pasukan telorsis masuk ke kamar tersebut lur dan tidak menemukan siapapun di sana. Sampai akhirnya Park pun teringat jika White House pernah ditambahkan rangka baja pada tahun 1949 untuk melindungi dinding batu yang sudah tua. Maka dari itu Park yakin jika Mike sekarang berada di suatu ruangan balik tembok. Sementara Mike yang tahu telorsis mengetahui persembunyiannya memberi kode untuk Connor agar cepat berlari di sampingnya dan bersiap menghindari tembakan dari musuh. Lalu yang terjadi, I think this is still your favorite hiding place. I got smart. Goodness. Mike berencana mengeluarkan Connor dari lubang ventilasi di bagian sudut barat laut dari White House dan prajurit angkatan darat akan menemuinya di bagian luar. Sebelum memanjat naik, Mike pun memberikan lencananya ke Connor sebagai simbol keberanian. Tapi tiba-tiba seorang telorsis pun datang dan But you're gonna get through it. You're one of us now. Jacob. You okay? Spark plug received. setelah itu Alan menyiarkan pidatonya di TV bahwa presiden masih hidup dan negara tetap berjalan seperti biasa. Dia juga mengucapkan duka untuk seluruh rakyat yang telah menjadi korban, juga menyemangati seluruh pihak agar pantang menyerah di situasi yang sulit ini. As a nation, we are never stronger than we will remain united. By today's event, 100% is alive. Sementara di White House, Mike menyerang dua telorsis yang berpatroli dan berhasil mengikat mereka di kursi untuk diinterogasi. Karena Mike tidak dianggap serius dan malah ditertawakan, lur, nggak pakai lama, jelas langsung dijerep leher salah satu dari mereka, ya kan? Sedangkan yang masih hidup ditusuk pahanya dan akhirnya dia memberitai jika nama asli Park adalah Kang Yon-sak, pimpinan organisasi paramiliter bernama KUF atau Korean United Freedom yang ingin mempersatukan kedua negara Korea. Mereka mengirim 40 prajurit dan sekarang tersisa 28 orang. Lalu setelah ditelusuri di Pentagon, ternyata Kang adalah salah satu buronan paling dicari di dunia. Dulu dia pernah dibawa ke DMZ setelah ayahnya dieksekusi mati atas pemberontakan kepada Korea Utara. Kang dan keluarganya pernah mencoba menerobos perbatasan, namun ibunya meninggal karena menginjak ranjau milik Amerika. Insiden tersebutlah yang melatar belakangi Kang melakukan semua aksi gila ini. Selain itu, Kang juga dalang dari pemboman kedubes Inggris di Seoul tahun 2004 dan pernah membantu transaksi uranium untuk Pyongyang dari Pakistan. Kini identitas Kang baru terungkap karena dulu dia tidak pernah difoto dan identitas aslinya juga tidak pernah diketahui karena selalu memakai identitas palsu. Intinya Kang berhasil menyelundupkan dirinya juga kerucu-kerucunya ke rombongan Perdana Menteri Korsel sebagai regu pengaman dan berhasil melakukan semua aksi telorsisme ini. Setelah itu Mike mengingatkan para pejabat agar menunggu kabar darinya terlebih dahulu sebelum mengirimkan pasukan ke White House. Karena pasukan telorsis sangatlah terlatih dan hidup mati presiden menjadi taruhannya. Jacobs pun menambahkan bahwa Mike tidak bisa begitu saja masuk ke dalam bunker
karena pintunya sudah benar-benar terkunci rapat. Namun ada satu jalur lagi, yaitu melewati seonggok terowongan tua yang telah ditutup beberapa tahun yang lalu. King Yun-sak, terrorist in the world. Z is a child after Be a cakewalk. These sons of Guys in the world. photographed or identified intelligence agent. Nobody ever thought to look for him. Now, there used to be some old do not launch anything until I do. Di lain sisi, krucu-krucu telur sis memasang peledak di sebuah tembok yang mana terowongan tua berada di baliknya. Lalu tak lama kemudian Kang berhasil menghubungi perangkat komunikasi Mike dan mengungkit kematian Margaret untuk melemahkan mentalnya. Tapi dengan santai Mike mengatakan jika sudah banyak prajurit telur sis yang dia bunuh dan sebentar lagi Kang juga akan dia bunuh. Selain itu, Connor sudah berhasil dia selamatkan keluar dari White House. Kang pun mengancam akan segera menghentikan Mike dengan membunuh istrinya Leah. Padahal itu hanya gertakan dan Kang memerintahkan Forbes untuk memburu Mike. And by the way, if you're looking for Connor, he's on his way to the baseball game. I take a head count. Bodies are piling up. You're the one that let the First Lady die, and soon the President. How's your wife, Michael? She's a nurse. Will not save yours. Selanjutnya Kang menyiksa Menteri Pertahanan Ruth untuk kode Cerberus yang kedua. Kang pun terus menendangnya, namun Ruth rela untuk mati daripada harus memberikan kode tersebut. Karena tidak tega, Benjamin pun memaksa Ruth agar segera menyebutkan kodenya, yang mana akhirnya Kang mendapatkan kode kedua dan Lim pun langsung menginputnya. You have to kill me. Give it to him. That's an order, Ruth. NORAD reports it's the second Cerberus code. My God. Sementara itu, Forbes yang berhasil menemukan Mike berakting pura-pura ketakutan dan mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Mike belum tahu jika Forbes berkhianat, ya kan lur? Tapi tololnya Forbes malah menyebutkan nama Kang yang seharusnya hanya diketahui oleh pasukan telur sis. Lalu, yang terjadi? This fucking Kane guy is crazy. How do you know his name? This place is coming random. I can't think straight. No. Di saat-saat terakhirnya, Forbes pun meminta maaf karena dirinya telah tersesat dan bergabung ke pasukan musuh. Untuk menebus kesalahannya, Forbes pun membohongi Kang jika Mike telah tewas. Lalu setelah komunikasi ditutup, Mike pun langsung membunuh Forbes. Tell Kang I'm dead. I got him. All clear. Why'd you do it? I lost my way. 6,5 jam sudah berlalu sejak dimulainya invasi telur sis Korea ke Washington. Menurut pantauan dari satelit, terdapat 4 telur sis di atap White House dan Alan pun langsung mengutus pasukan ke sana menggunakan helikopter untuk segera mengamankan presiden sekaligus kode Cerberus yang terakhir, sedangkan Mike akan mengecek situasi di atap terlebih dahulu. Lalu sesampainya di atas sana, Mike pun terkejut melihat Hydra 6 meriam anti udara di White House yang sudah dikuasai oleh telur sis dan akan segera ditembakkan ke helikopter. Mike pun segera memperingatkan Pentagon untuk menarik helikopternya karena telur sis akan menembaki mereka. Namun Alan masih ngotot jika pasukan harus segera diterjunkan agar presiden bisa cepat diselamatkan. You gotta abort this mission. We got the Hydra 6. Next generation. Two going down hard. Who's hit? Situasi pun terlihat begitu kacau karena tidak ada satupun helikopter yang berhasil mendarat dan senapan Hydra masih terus menumbangkan helikopter satu persatu sampai hanya menyisakan 2. Karena melihat kondisi yang semakin mengerikan, Alan pun segera menarik pasukan helikopternya, sedangkan Mike akan menembakkan roket RPG yang dia temukan ke arah Hydra. Di lain sisi, helikopter yang tertembak musuh tadi juga akan menimpa Mike dan Abort! Pull out. Clear the area. Roger. You're in the area. Set formation. Tiger 1 taking lead. Roger that. total 5 dari 6 helikopter yang dikirim telah jatuh dan setengah bagian White House pun hancur. Namun untungnya Mike selamat dari hantaman helikopter. Karena berusaha menerobos masuk ke White House tanpa babi bu, Kang langsung membunuh Pak Wakil Presiden yang ditunjukkan ke semua orang di ruang krisis Pentagon.
Kang pun mengatakan bahwa Amerika hanya memiliki 1 jam lagi untuk menarik Armada 7 dari DMZ. Selain itu, Kang juga meminta disiapkan helikopter di bagian utara White House. Melihat kekacauan itu, sebagai kepala Angkatan Darat, Clegg pun menyuruh Mike untuk membatalkan misinya menyelamatkan presiden dan pergi dari sana. Clegg sempat berdebat dengan Alan karena seharusnya presiden sementara lah yang memiliki hak untuk memerintah, bukan dari kepala Angkatan Darat. Alan pun menjelaskan kepada Mike tentang keputusannya menarik Armada 7 dari DMZ dan menyiapkan 1 helikopter sesuai keinginan Kang agar presiden tetap selamat dan demi kerahasiaan kode Cerberus yang terakhir. Namun Mike tidak setuju karena jelas omongan Kang tidak bisa dipercaya, ya kan? Mike pun meminta agar diberikan waktu 30 menit untuk memancing telur sis keluar dan menyelamatkan presiden, yang akhirnya Alan pun setuju. Setelah itu Mike menelpon Leah dan mengabarkan jika dia baik-baik saja, tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya dia kerjakan sekarang. Ya ini loh namanya the real laki, ya kan lur? I will not let this ass I don't want to hear your question. Respect it. Best hope you've got. You got 30 minutes. How's your day been? It's been busy. It's good, you know. Yeah, I gotta go. Paperwork's pilot. I love you. Setelah itu Mike pun menggertak Kang dengan menunjukkan dirinya lewat video call dari komputer White House. Mike mengatakan jika tidak ada negosiasi yang akan dijalankan, semua permintaan Kang akan ditolak dan Mike akan membunuhnya dengan cara yang sadis. What's the matter, Kang? You look like you've seen a ghost. It's over. You're gonna die down there alone. Save the last bullet for you. 라디오 장치를 끊었어요. 지금 나와. Kang yang mulai geram pun menyeret Ruth keluar bunker dan menyuruhnya berjalan melewati gerbang utama yang rencananya dia akan dibunuh saat semua media meliput. Ya, strategi memanas-manasi Kang berhasil lur. Dia dan beberapa komplotannya keluar dari bunker, sedangkan Mike sudah bersiap untuk menembak mereka. Is that McMillan. Team out there now. And another to cover. Go. Ruth pun berhasil diselamatkan, namun Kang kabur masuk kembali ke bunker. Waktu negosiasi pun telah habis dan Alan terpaksa menarik seluruh pasukan Amerika di sekitar perbatasan, juga mengirim 1 helikopter ke White House sesuai permintaan Alan. Setelah itu Kang pun menutupi kepala semua pejabat yang tersisa termasuk Benjamin, juga beberapa prajurit telur sis lainnya, agar Angkatan Darat di luar tidak tahu harus menembak yang mana. Lalu ketika helikopter tiba, terlihat 11 orang berkupluk jalan menuju heli untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba We count 11 targets. One of them's got to be the president. Negative. ledakan tadi diduga adalah bom bundir dan semua orang percaya jika seluruh sandera termasuk Presiden Benjamin beserta Kang dan bawahannya telah tewas untuk mengakhiri semuanya. Akan tetapi Mike yakin jika ini hanyalah akal-akalan Kang karena itu tidak masuk akal dan sebenarnya dia masih berada di bunker bersama Pak Presiden yang nantinya Kang akan menyelinap keluar dari White House. Mendengar itu, Alan pun memerintahkan Mike untuk benar-benar menyelamatkan presiden sekaligus memburu Kang. Sementara itu di bunker, terlihat kode Cerberus terakhir yang telah berhasil di-crack. He's still in the bunker. He has the president. He Can't let him leave. Cerberus has been activated. Mel 2, America, shall know suffering and famine. The explosive force, tens of millions of America, your country. I'm gonna detonate them in this island. Many. All of them. Iya, seluruh nuklir Amerika akan diledakkan di berbagai titik peluncurannya dalam waktu 5 menit saja yang akan menyebabkan puluhan juta orang mati dan membumi hanguskan tanah Amerika. Setelah itu Kang akan pergi dari sana bersama anak buahnya dan juga presiden. Bom di tembok pun diledakkan dan mereka akan kabur melalui terowongan tua. Tapi yang terjadi, get out of here alive.
Presiden Benjamin pun tertembak di perutnya, sementara 3 kroco telur sis berhasil dibunuh oleh Mike. Dan sekarang akhirnya Mike pun akan berduel dengan Kang. Looks like you failed again, Mike. Kang pun tewas di tangan Mike dan dia menghentikan pendarahan Benjamin untuk sementara. Setelah itu Mike harus segera menonaktifkan Cerberus karena seluruh nuklir akan meledak kurang dari 1 menit lagi. Mike pun melapor ke Pentagon jika presiden masih hidup dan dia butuh bantuan untuk mematikan Cerberus. Clegg pun mulai memandu Mike agar menekan tombol bertuliskan batalkan perintah dan lanjut ke saklar dengan tulisan mulai pembatalan. Setelah itu pejabat militer mengeluarkan koper berisi dokumen rahasia yang terdapat kode deaktivasi dan Mike harus cepat menginputnya sesuai arahan dari Pentagon. Sampai akhirnya Find a control panel marked recall. Hashtag Shift 3 Echo. Cerberus has been activated. NORAD confirms Cerberus has been shut down. Sorry about the house, sir. It's okay. Believe it's insured. Alhamdulillahnya Mike berhasil menyelamatkan Pak Presiden serta menggagalkan kehancuran negara Amerika. Mike juga bertemu kembali dengan istrinya Leah. Dan begitu sudah pulih, Benjamin memberi pidato di depan seluruh rakyat Amerika juga dunia jika tragedi tersebut memakan banyak korban, baik sipil, militer maupun pejabat pemerintahan yang akan terus dikenang. Dan bagi mereka yang telah berjuang, sudah selayaknya mendapat penghargaan. Benjamin pun menekankan bahwa di balik semua kesedihan ini, Amerika telah mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Our hearts and prayers, and they will be remembered. Or will we forget? We will rise, renewed, stronger, and united. Our foe did not come a way of life, trample our freedom. May God bless you, and may God bless the United States of America. Abuyar, gimana? Seru nggak? Seru nggak? Seru nggak? Gaskan lanjut kita ke film kedua ya kan lur? Assalamualaikum.